Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Bulketo. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya bisa bergabung di keluarga besar SMK Negeri 1 Bulketo. Perkenalkan, nama saya Pak Trihanung Widiarso. Nanti akan menjelaskan kaitannya dengan tantangan pembelajaran di era revolusi 4.0 yaitu era disruptif. Semoga kalian bertambah semangat di SMK untuk belajar. Selanjutnya kita ikuti tayangan video yang berkaitan dengan revolusi industri atau era 4.0. Selamat menyaksikan. Industri 4.0 mempengaruhi cara kita bertindak, bereaksi di berbagai macam kemajuan teknologi. Semua dapat dikontrol melalui jaringan yang saling berhubungan. Kemudian, tetapi jika jaringan belum tercipta, semua pekerjaan dikerjakan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. Kemudian, apapun produksinya, tenaga manusia yang selalu diadakan. Itu sebelum 4.0 ya. Kemudian, namun zaman sudah mulai berubah, mesin-mesin mulai banyak bermunculan. Sebagian diproduksi sudah meluncurkan mesin untuk menggantikan satu persatu pekerjaan manusia. Manusia pun sudah mulai tergantikan dengan adanya mesin yang tentunya lebih akurat dan efisien. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Ya, tapi bahkan saat ini mesin dapat dikendalikan melalui jaringan. Ya. Walaupun jaraknya sangat jauh dan data progresnya pun dapat kita lihat di berbagai media. Kemudian, jika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka kita akan tertinggal dan tergantikan. Tapi jika kita berinovasi, membuat terobosan baru, maka kita tidak akan tergantikan oleh mesin dan robot. Sukses bersama SMK Negeri 1 Bulketo. Siapa kita menghadapi era 4.0? Semua jawabannya ada di tangan Anda masing-masing. Selamat belajar menghadapi era 4.0 dan Society 5.0. SMK bisa, SMK hebat. Baiklah anak-anakku, bagaimana tantangan pembelajaran kita untuk menghadapi revolusi 4.0? Tetapi kita harus mengetahui dulu sejarahnya ya. Revolusi industri ini diperkenalkan oleh ahli sejarah terkenal yang bernama Arnold Toynbee ya pada tahun 1889 sampai dengan 1975. Adalah suatu fenomena yang dianggap lazim dalam masyarakat modern. Revolusi industri 4.0 merupakan perkembangan dari revolusi industri 1.0 sampai dengan revolusi industri 3.0 ya. Kemudian secara garis besar bisa dilihat di layar, yaitu pada abad ke-18 ya, itu adalah industri 1.0 ya. Kemudian pada abad 19 itu adalah industri 2.0 ya, mulai ada produktivitas ya di pabrik-pabrik. Kemudian tahun 2000 atau abad 20 ya, itu adalah industri 3.0 dan sekarang adalah industri 4.0. Tapi sebentar lagi akan ada Society 5.0. Siap-siap saja. Nah, ini secara sekilas 4.0 itu perjalanannya bagaimana? Ya, itu ada 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0. Itu yang membedakan adalah dari tenaga manusia yang benar-benar murni manusia digantikan oleh tenaga robot atau mesin. Kemudian ya, cirinya adalah di industri 1.0 sampai dengan industri 4.0 adalah sumber daya yang menggerakkannya yang berasal dari manual atau oleh manusia, kemudian otomatis, robotik ya di industri 4.0. Sebagai siswa SMK, ini tentunya tantangan buat kalian supaya lebih giat belajar dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Revolusi industri pertama terjadi abad 18 ya. Tadi Pak Anung sebutkan, yaitu mulai dikembangkan mesin uap oleh James Watt ya. Kemudian industrialisasi berkembang dengan pesat
produksi barang kebutuhan masyarakat bisa diproduksi dengan lebih mudah dan secara massal. Pekerjaan yang sebelumnya mengandalkan tenaga hewan dan manusia mulai digantikan oleh produksi mekanis ya, menggunakan mesin-mesin uap yang diproduksi oleh James Watt tadi. Oke. Yang selanjutnya adalah revolusi pertama ini berhasil meningkatkan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat. Revolusi industri pertama memicu ya lahirnya revolusi industri lanjutan di tahun-tahun berikutnya. Kemudian revolusi industri 2.0 ya berlangsung di sekitar 1870 ketika perindustrian dunia beralih ke tenaga listrik yang mampu menciptakan produksi massal ya. Revolusi industri generasi kedua dengan kemunculan pembangkitan tenaga listrik dan motor pembakaran dalam atau combustion chamber. Nah, ini anak-anak TKR harus paham ini combustion chamber. Kemudian revolusi ini ditandai juga dengan kemunculan pesawat telepon dan pesawat terbang. Nah, kemudian revolusi industri selanjutnya adalah 3.0 saat perangkat elektronik mampu menghadirkan otomatisasi produksi ya. Revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet. Nah, ini yang masuk rekayasa perangkat lunak masuk di sini ya. Mulai muncul di revolusi industri 3.0 ya. Kemudian revolusi 4.0 ditandai dengan kemunculan superkomputer ya, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi atau mobil otonom ya, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi dalam bidang hal kedokteran maupun optik dan yang lainnya yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi dari otak ya. Oke. Kemudian selanjutnya revolusi industri 4.0 ini menimbulkan ada kasus bisnis ya, yaitu menemukan pola baru ketika disruptif ya atau teknologi disruptif hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent, artinya perusahaan-perusahaan yang biasa-biasa saja itu yang tidak bisa menyesuaikan diri itu akan terancam. Making Indonesia 4.0 merupakan roadmap atau peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam implementasi memasuki industri 4.0. 5 industri yang jadi fokus implementasi industri 4.0 di Indonesia yaitu industri makanan atau minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Industri 4.0 adalah sebuah akronim dari sebuah kebangkitan baru di era industri dengan nama revolusi industri keempat. Di era revolusi industri keempat ini terjadi fusi berbagai kemajuan teknologi, inovasi bergerak cepat dan semua serba terkoneksi. Inti dari revolusi industri 4.0 adalah perkembangan teknologi yang menekankan pada pola. Pertama, digital ekonomi. 2, Internet of Things atau IoT. Yang ketiga, artificial intelligence atau AI, big data, robotik dan lain sebagainya. Fenomena ini juga sering disebut dengan fenomena disruptive technology. Sebenarnya kita sedang berada di ambang era baru di mana konsep ekonomi tradisional tidak bisa lagi diandalkan ya. Kita perlu memahami secara komprehensif bagaimana teknologi mengubah kehidupan kita, bahkan bagaimana generasi mendatang mengenal aspek ekonomi, sosial, ekologi dan budaya. Oke, next ya. Industri 4.0 merupakan eranya Internet of Things atau IoT, bahkan Internet of Everything yang ditandai dengan adanya kecerdasan buatan artificial intelligence. Kalian tahu apa itu artificial intelligence? Iya betul ya, itu yang robot-robot itu ya, yang pinter-pinter bisa berjalan sendiri dengan program dari manusia ya. Self-driving car sekarang mungkin 20 tahun atau 10 tahun atau mungkin 5 tahun yang akan datang akan berseliweran mobil hantu. Artinya mobil hantu adalah mobil yang tidak ada pengemudinya atau yang dinamakan mobil otonom ya, 3D printing dan teknologi pintar lainnya. Oke. Pada tahun 2016 ya, polling di Davos ya pernah membayangkan mobil yang berjalan tanpa pengemudi, mencetak mobil dalam format 3 dimensi, mesin yang mampu membaca pikiran manusia ya,
dan itu akan terjadi di masa depan. Kontroversinya dengan adanya 4.0 adalah pasar tenaga kerja dan dunia kerja akan berubah drastis sebagai dampak digitalisasi kegiatan ekonomi. Di satu sisi, kekhawatiran meningginya tingkat pengangguran akan terus membayangi perekonomian. Industri 4.0 justru membuka peluang baru bagi kreativitas tenaga kerja sekaligus menaikkan standarisasi tenaga kerja terampil. Dan inilah waktunya siswa SMK menunjukkan kemampuannya. Sebagai kata kunci bahwa di abad ke-21 yang sekarang adalah era 4.0, yang harus kalian kuasai adalah beberapa hal. Ini Pak Anung bagi resepnya. Yang pertama adalah critical thinker, ya. Kemudian yang kedua communicator, ya. Yang ketiga adalah kolaborator. Yang keempat adalah kreator. Yang pertama critical thinker artinya harus mampu berpikir kritis, ya. Bisa menjadi solving problem, pemecah permasalahan, ya. Jadi gaya belajarnya nanti, pokoknya semua sumber dipelajari supaya kalian lebih kritis dan bisa menyelesaikan apapun masalahnya, tidak hanya terpaku pada textbook saja. Yang kedua adalah komunikator, understanding and communicating ideas. Dulu banyak sekali anak pinter tetapi tidak dipakai. Karena kenapa? Karena ketidakmampuannya mengungkap, komunikasikan, ya, idenya, sehingga untuk diterima di perusahaan itu sangat sulit sekali karena pinter tapi diem. Nah, anak SMK nggak boleh seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaborator, working with other, artinya bisa bekerja sama dengan yang lain, ya, bisa teamwork. Kemudian creator, producing high quality work, ya, artinya apa? Artinya adalah bisa menghasilkan kualitas pekerjaan dengan hasil yang bagus melalui kreasinya, ya. Dibutuhkan tiap tahun itu berbeda, tiap era berbeda. Ini terlihat di 2015 dan 2020. Itu berbeda sekali. Ada complex problem solving, ada critical thinking, ada creativity, ada people management, ada coordinating with other, ya, ada emotional intelligence, ya, ada judgment and decision making, service orientation, negotiation, cognitive flexibility, dan lain sebagainya. Semakin tahun, semakin tambahnya era, kemungkinan besar akan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Evolusi industri, ya, adalah era revolusi industri, ya, ditandai adanya kecerdasan buatan, ya, atau artificial intelligence. Sekarang sudah muncul banyak sekali di industri-industri yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, ya. Kemudian prinsip industri 4.0 itu adalah adanya bantuan teknis, interkoneksi, keputusan terdesentralisasi, dan transparansi informasi, ya. Yang perlu kalian pegang adalah critical thinking, communicating, collaborating, dan kreatif atau kreator. Itu bekal kalian untuk menghadapi industri 4.0. Belajarlah dengan berbagai sumber, belajarlah dengan penuh semangat, belajarlah sekreatif mungkin untuk menghadapi industri 4.0, ya. Sebentar lagi Society 5.0, ya, walaupun pandemi tetap semangat untuk belajar karena SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih anak-anakku dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Demikian materi tantangan pembelajaran di SMK untuk menghadapi era 4.0. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan jangan lupa untuk tetap berdoa supaya pandemi segera berlalu. Salam sehat, jaga 5M, dan jangan lupa berdoa dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Mulukerbau luar biasa.